Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Boleh. kami dari kelompok pemrograman web. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Imam Aryadi dan rekan setim saya adalah Muhammad Aska Noval, ingin mempresentasikan hasil web tentang perpustakaan web. Untuk pertama, saya ingin menjelaskan terkait tampilan atau hasil dari proyek kami. Yang pertama itu ada di daftar 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 di form daftar itu terdapat yang pertama ini adalah background style dari daftarnya dan ada form di tengahnya. Nah, judulnya ini membuat akun serta untuk icon Facebook, Google, dan LinkedIn ini kita belum integrasi dengan API mereka. Jadi terdapat komen bahwa ini belum bisa berfungsi. Lalu terdapat form username dan password yang bisa diinputkan untuk kebutuhan login nantinya. Misal username-nya adalah Imam Adi dan passwordnya 123 123. Nah, ketika toggle atau matanya ini masih terbuka, dia tidak dapat menginputkan registrasi. Ini masih tertulis localhost, tutup password dulu. Nah, jadi harus ditutup dulu agar bisa diinputkan ke database-nya. Nah, mungkin ini terjadi error karena ada duplikat data. Nah, registrasi berhasil. Oke, ketika registrasi telah berhasil, saya akan menjelaskan terkait laman adminnya. Oke, untuk tampilan dari perpustakaan ini ada dua site atau dua tipe, yaitu dari tipe admin dan tipe user. Saya akan menjelaskan terkait tipe adminnya. Ini adalah home page dari admin yang ada tulisan heading satunya welcome admin perpustakaan. Nah, di admin ini kita mendapatkan empat fitur di bagian navbarnya, yaitu home itu sendiri, yaitu landing ini, daftar user, logout, dan tambahkan buku. Untuk daftar user kita bisa melihatnya siapa aja yang login di sini, username-nya, tapi tidak ada passwordnya karena untuk keamanan atau privasi dari usernya. Dan untuk daftar user ini tidak bisa diapa-apain, hanya sekedar melihat daftar user yang login di sini. Selanjutnya ada tambahkan buku. Untuk tambahkan buku ini uh, menggunakan logika CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Jadi ini adalah read, membaca buku apa yang ada di perpustakaannya. Ini sudah diinputkan oleh admin. Misal ini ada beberapa buku yang diinputkan dengan tahun terbit yang sudah tertera. Lalu ketika ditambahkan, dia akan meminta form yang dibutuhkan, create booknya. Ini untuk menginputkan buku. Yaitu judulnya bisa untuk perpustakaan Unilabu, dan publishernya bisa saya sendiri, mungkin autornya saya sendiri juga, biar tidak pusing. Tahun terbitnya itu 2021. Nah, ini untuk foto bukunya opsional, bisa diisi bisa enggak, tapi kalau enggak ya nanti nggak ada fotonya. Kalau untuk medal itu kita bisa menggunakan logo Nila sebagai foto bukunya. Kita create dan create successful atau berhasil gitu. Kita back, kita refresh, dan kita lihat di paling terakhir. Nah, untuk perpustakaan buku Nila sudah tampil pada list buku yang akan dipinjam. Lalu kita bisa modify, misal
suatu saat ada pergantian data di book ini atau kita salah input, kita masih bisa modify di sini, bisa diupdate. Misal, oh ternyata tahun terbitnya itu 2003, terus bisa update. Nah, update successful, kita balik, kita refresh ini, coba kita refresh, kita ke halaman paling terakhir. Nah, sudah, tahun terbitnya menjadi 2003. Dan ketika ini ada yang error nih, kita mau hapus ini bisa dihapus. Kita yes aja, back, juga dihapus karena gambarnya nggak ada. Back, kita hapus yang ini karena gambarnya nggak ada. Nah, ini untuk backnya sudah selesai. Jadi final ada 4 buku yang ada di admin ini. Nanti untuk buku ini bisa di akses melalui user site untuk meminjam bukunya. Untuk selebihnya saya kembalikan ke rekan saya untuk menjelaskan versi user site. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan bagian user site. Sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, untuk user site kita akan di halaman login terlebih dahulu. Kita masukkan usernya. Setelah masuk, ini adalah tampilan dari user. Ini untuk berandanya ada ucapan selamat datang dan komentar-komentar pengguna dari aplikasi perpustakaan ini. Kemudian di atas di sini di navbar terdapat 1 2 3 4 5 tombol. Beranda, ini beranda seperti yang ada di tampilan. Kemudian ada fitur buku saya. Buku saya ini akan menampilkan daftar buku yang dipinjam oleh si user. Di sini bisa kita lihat terdapat 1 buku yang sedang dipinjam. Kemudian kalau kita ke koleksi buku, di sini adalah koleksi buku yang ada di dalam perpustakaan. Bisa dilihat di sini terdapat 2 buah buku yang dapat dipinjam oleh si user. Kita akan coba demokan bagaimana cara meminjam bukunya. Untuk meminjamnya kita hanya perlu mengkliknya saja. Nanti akan muncul notifikasi berhasil meminjam buku. Terus yang bawahnya juga kita pinjam, berhasil meminjam buku. Bisa kita lihat di sini buku yang barusan telah kita pinjam. Seperti itu. Terus untuk fitur kembaliannya kita bisa tekan tombol kembalikan. Buku berhasil mengembalikan buku. Kita bisa kembalikan semua dan ini adalah tampilan jika tidak ada buku yang dipinjam. Seperti itu. Kemudian di sini ada fitur chatbot, di mana fitur chatbot ini bisa digunakan untuk menanyakan layanan. Misalnya, aku adalah Imam asisten, apakah ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Kemudian yang terakhir logout dan kita akan kembali ke menu login. Selanjutnya untuk source code-nya akan dijelaskan oleh Imam. Oke. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait source code pada admin user. Untuk source code dari project kita ini ada cukup kompleks ya. Dari sini ada bagian backend, front end, serta bagian reference lainnya. Pertama saya akan menjelaskan indeksnya di indeks bagian daftarnya. Untuk bagian indeks ini adalah landing pertama yang warna coklat tadi di bagian tampilannya. Ini bertitel login, di mana login ini adalah titel dari tampilan pertama. Nah, untuk form registernya itu ada di baris 27 hingga 46.
di mana terdapat ID container, di mana kontainer itu yang berguna untuk membuat kotak paling terluar. Lalu terdapat tag form di mana ini mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah formulir yang ber-ID daftar form. Daftar form ini adalah ID yang akan dipanggil di JavaScript nanti. Lalu terdapat div social container. Social container ini adalah kotak terluar dari logo sosial medianya. Akan tetapi nanti ini akan di style di CSS-nya menjadi border hingga berbentuk lingkaran. Selanjutnya terdapat span. Span ini adalah tulisan atau tulisan UX untuk membantu apa fungsi dari uh, bulatan di atasnya itu, logo di atasnya. Lalu terdapat inputan username, password, dan submit. Untuk submit ini untuk mengambil sebagai aksi untuk mengambil value dari inputan username serta inputan password untuk disimpan di database. Selanjutnya pada daftar sendiri terdapat di JavaScript-nya ini ada deklarasi daftarnya ya, di baris 1 sign button itu adalah deklarasi daftarnya. Lalu terdapat komen sign up, ini komen daftar di baris 23 di mana ini ada deklarasi lagi nih buat toggle sign up itu buat mata. Nah, toggle sign up tuh ketika diklik fungsi 28 ini toggle visibility atau terlihat itu akan password terlihat itu akan diaktifkan. Lalu ketika diklik lagi ketika mata tertutup maka password akan kembali ke bintang-bintang atau tertutup atau kembali ke teks, type-nya jadi teks gini. Lalu pada baris ke-43 terdapat pendeklarasian bahwa data form itu value-nya akan menjadi variabel dalam form juga. Ini untuk mengambil fungsi dari backend, yaitu backend PHP login register ini. Fetch ini adalah API dari JavaScript untuk mengambil fungsi backend-nya, yaitu mempost atau menginputkan sebuah data, mempost ke database, begitu ceritanya. Nah, dia disimpan menggunakan response JSON dan datanya itu ketika response JSON-nya tidak null atau ada itu, dia akan meresult data ke inner HTML-nya. Lalu ketika respon JSON-nya itu tidak terbaca, dia akan meresult console error di bagian konsol browsernya. Lalu saya akan menjelaskan di bagian adminnya. Di sini admin ini terdapat di bagian admin front end itu ada satu folder dan beberapa file, yaitu admin PHP. Misal kita ke admin PHP, ini adalah titik awal untuk di page adminnya, di mana admin PHP ini. Yang pertama ada deklarasi function PHP bahwa ini akan mengambil dari fungsi PHP-nya, dan selanjutnya terdapat template header. Template header ini adalah fungsi yang ada di function PHP, kita taruh di sini untuk membuat headernya tanpa harus membuat ulang. Selanjutnya ini terdapat website CRUD saya ini, curut saya ini itu artinya itu sebagai titel aja. Nah, ini ada stylenya, style CSS-nya menggunakan font family Poppins dan lain sebagainya. Lalu terdapat welcome admin perpustakaan di bagian itu. Nah, lalu ditutup dengan footer. Untuk admin sesimpel itu. Lalu di bagian create, ketika kita ke tombol create, di bagian function itu terdapat header tadi ya. Nah, header itu isinya fungsi-fungsi di navbar headernya. Jadi kalau pindah-pindah page langsung ke dari admin ke red user, ini ke logout, ini ke read gitu. Jadi ketika
di bagian tadi memencet bagian tambahkan buku, dia akan ke read sini. Nah, read ini. Nah, untuk read ini dia menggunakan function PHP untuk connect database-nya, dan PDO MySQL ini buat connect query-nya juga, untuk menginputkan query. Jadi karena read ini membaca, dia mengget ya. Nih, page get iset get, dia men-setting get sebuah page dan dia mengambil value dari database-nya. Lalu 5 ini untuk tampilan. Jadi per page itu merekam 5 data begitu. Ini kalau ditambah tuh juga bisa. Lalu ini template header sama kayak tadi. Nah, untuk uh, yang ada ini tr ini table, td ini data tabelnya. Untuk tabelnya itu ada nom buku, judul buku, author, publish, tahun terbit, foto buku, dan actionnya. Lalu ini logika untuk mengambil value bukunya, ini untuk mengambil value fotonya. Kalau dia nggak ada fotonya, dia akan mengaktifkan span no image. Lalu dia mengupdate ke sini ke PHP update, dan kalau ke delete ini buat tombol update delete nya, dia akan ke fungsi update. Nah, ketika dia mengcreate update, dia akan ke update PHP sini, update. Nah, update PHP sini dengan fungsi sama, dia mengget set ya. Dia habis mengget, mengambil data dari iset get ID. Nah, dia ngambil data dulu nih di database-nya. Habis itu ketika dia udah mengget, dia men-set atau menginputkan data. Maka karena dia ingin memodify ya, dia men-set data di dalam ini. Lalu ketika delete itu dia mendestroy. Nah, dia di unset gitu ya, unlink, unset gitu-gitu. Dan juga menggunakan query dia delete from books dengan ID sekian-sekian. Nah, jadi per ID itu di delete satu kolomnya. Lalu untuk read user ini hanya membaca doang, cuma dia beda. Tadi kan di table book ya, sekarang di table user dia hanya membaca user doang, dan parameter yang diambil itu hanya username aja, untuk passwordnya nggak diambil. Nah, begitu untuk bagian admin set. Sekian dari penjelasan. Oh iya, sebelumnya saya ingin menjelaskan chatbot juga, karena chatbot juga termasuk di backendnya. Untuk backend chatbot ini cukup simpel sekali, yaitu Venv ini library untuk mengaktifkan chatbotnya, dan template ini adalah index HTML untuk mengaktifkan formnya. Lalu ada CSS, AI CSS ini untuk mensetelnya. Nah, di aplikasi utamanya ini di apps.py, di mana dia menggunakan Flash itu sebagai server di PHP, JSON sebagai fungsi JSON-nya untuk mengaktifkan library polish-nya, CSV untuk membaca sinonim yang ada di dataset yang ada di sinonim CSV, dan spasi untuk kebutuhan searching-nya. Jadi ini logikanya sederhana, ini muat model spasi dulu, lalu ini RP spasi load, ini memuat model, dan ini muat kebijakannya itu untuk membuka library-nya dulu. Dia library-nya ini isinya respon, library isinya respon. Nah, dia dimuat dulu gimana dia akan meresponnya. Lalu ini terdapat def, ini fungsi load sinonim, bahwa dia akan membaca sinonim CSV-nya. Jadi sinonim ini inputan dari user, kalau library respon dari sistem. Nah, inputannya misal dia menginputkan ada kata lokasi dan sinonimnya. Lokasi itu di tempat, dimana, alamat, posisi, itu dia akan key-nya itu lokasi. Nah, ketika lokasi sudah menjadi key, dia akan mencari di library lokasi itu akan direspon seperti apa. Direspon sebagai perpustakaan terletak di Jalan Merdeka bla 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 begitu.
Selanjutnya ini ada requirement. Requirement ini adalah library yang harus di-download. Nah, library itu ada spasi dan flash. Sekian untuk penjelasan source code dari bagian saya. Selanjutnya di bagian user set akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aska Noval, kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan bagian user side-nya, codingan user side-nya. Udah terlihat? Sudah. Oke. Jadi pertama di menu login tadi kita akan lihat dari indeks HTML. Menu login itu terdapat di line 48 hingga 65. Di sini terdapat kontainer seperti yang dijelaskan tadi. Kontainer merupakan kotak bagian luar. Kemudian di sini ada social container, yaitu untuk kontainer sosial seperti Facebook, Google, dan LinkedIn ini. Tetapi karena belum bisa berfungsi, maka tombol span ini ditampilkan. Itu untuk 3 icon di atas hanya tampilan. Kemudian di sini terdapat input, ya, input text dengan placeholder username bagian sini. Kemudian di sini ada div untuk password kontainernya. Di sini terdapat input, ini tempat input kita, dan FAI sini yang mata. Nah, terus button ini artinya tombol masuk ini. Nah, ketika kita uh, masuk, ya, kita masukkan user 1, dan ketika matanya masih terbuka, kita pencet. Di sini terdapat pemberitahuan bahwa tutup password dulu. Itu didapat karena ketika form ini di-post ke backend melalui JavaScript, ketika tombol ini diklik, maka dia akan mengirimkan form ini, kemudian di login di JavaScript-nya. Kita akan pergi ke section sign in ini dari line 67 hingga terakhir 112. Nah, bisa kita lihat di sini. Dia pertama ngecek terlebih dahulu. Kalau misalnya pertama kita ambil dulu ID dari buttonnya. ID dari buttonnya adalah sign in button. Kita di sini sign in button. Kita cek apabila atributnya sebenarnya teks, maka kita akan memberikan alert atau yang tadi keluar pop up tutup passwordmu dulu. Kita tutup, kemudian kita masuk. Nah, ketika masuk, maka itu akan membuat login form, objek login form dari tombol masuk form. Karena tadi kan buatannya kita pencet ya. Terus formnya itu ID formnya masuk form. Nah, itu tadi jadi objek login form. Terus kita form data, kemudian menggunakan API seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Imam, menggunakan fetch, kita kirim data tadi ke backend, yaitu backend php login.php. Kemudian dari login itu kita akan menerima if server request method post, karena tadi kita post di sini. Sebelum itu kita session start dulu untuk memulai session supaya kita bisa menggunakan variable session bawaan PHP. Kemudian kita include DB, ini fungsinya supaya kita bisa terkoneksi atau connect dengan database. Nah, di sini tadi post tadi merupakan form data. Kita tahu sendiri tadi di form data itu terdapat username dan password. Nah, dari situ kita ambil dari variable post, terus kita simpan di username dan password. Kemudian dengan menggunakan query kita periksa, select semuanya, semua kolom dari table user, di mana username sama dengan username dan password sama dengan password, seperti itu. Oh, keyboard saya mati, tunggu sebentar. Oke. Nah, kemudian kita inputkan query itu ke database. Kemudian jika misalnya berhasil ditemukan username-nya, maka kita akan membalikan respon tadi ke front end, yaitu kita kirimkan username-nya, role ID-nya, dan user ID-nya. Dan jika tidak, maka akan ada message login failed dan kodenya 400, seperti itu. Nah, di sini dari respon data ini, kalau misalnya tadi berhasil, maka kita akan dipindahkan
kalau sebelumnya itu kita periksa dulu. Kalau misalnya data yang diterima itu role ID-nya satu, maka nanti kita akan pergi ke tampilan admin. Dan jika misalnya role-nya bukan satu, maka nanti kita akan dipergikan ke tampilan user. Nah, jika gagal, nanti message yang keluar adalah eh, error message-nya bahwa tidak ada otorisasi. Oke, sekarang ini sudah masuk beranda, kita masuk ke berandanya. User HTML. Oke. Ini adalah HTML untuk tampilan dari purpose site user. Bisa kita lihat di sini yang pertama di beranda. Di beranda ini tampilan atau awalnya didapat dari main content. Bisa dilihat di sini. Selamat datang. Terus username-nya di peruntukan suara silakan pilih menu di atas. Kemudian ditampilkan ini komentar-komentar bisa dilihat di sini, komentar-komentar yang didapat dari sini. Nah, kemudian jika saya klik buku saya, nah buku saya itu didapat dari button yang ini. Button buku saya button. Nah, ketika diklik, kita akan pindah ke JavaScript. Nah, di sini ketika ketika tombolnya diklik, kita bisa cari tombolnya itu tadi buku saya button. Nah, di sini kita get element atau administrator. Nah, ketika diklik, maka kita akan fetch. Nah, kurang lebih sama seperti tadi, kita akan fetch ke get user book. Kita lihat di get user book. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan CRUD untuk meminta buku apa saja yang dipinjam oleh si user dari database. Ini kurang lebih seperti ini. Query-nya, terus nanti dia minta ke database, kemudian dikirim responsnya ke front end lagi. Nah, di front end dicek apabila bukunya ada, maka nanti inilah yang di print nih. Daftar buku. Nanti dilihatin. Ini yang data kalau message-nya 0 artinya belum meminjam, maka belum meminjam buku bisa dilihat di sini karena belum meminjam. Nah, kalau misalnya kita pinjam, maka akan tampil di sini terdapat satu buku yang dipinjam. Nah, yang ke eksekusi bukan yang ini, tapi yang ini. Itu buku yang dipinjam oleh. Nah, seperti kan buku yang dipinjam oleh. Nanti menggunakan for each dari JavaScript-nya, kita akan ngeprint tag HTML-nya gitu. Terus diisi dengan data-data yang kita terima dari backend. Setelah itu tampillah semuanya. Kemudian untuk koleksi buku kurang lebih sama mekanismenya, hanya eh, CRUD-nya aja yang beda. Kita lihat di sini get all books. Kita lihat query-nya lebih simple dan mekanismenya kurang lebih sama. Kemudian untuk chatbot tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Imam Aryadi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya Imam. Oke, jika sudah, itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri untuk presentasi perpustakaan ini. Semoga bermanfaat proyek kami. Kepada Tuhan saya kami mohon ampun. Kami akhiri. Bila taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,